di minggu yang lewat itu saya tanya sama beliau, ya, apa caranya kita itu tak putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menyampaikan, yaitunya kan ada otak kiri, otak besar, otak kecil, otak kiri, otak kanan, dan otak kecil. Otak kecil itu connect dengan kolbu kita. Inilah yang selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita lupa berzikir, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, Bapak Ibu? Selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ini, kita akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat, kita ucapkan dengan mulut kita. Kalau tidak, yaitu otak kecil kita connect dengan kolbu kita, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat saya waktu saya masih kecil-kecil dulu, waktu belajar di surau papan, dindingnya papan, lantainya papan, di situ saya belajar ilmu tarikat dan juga disebut dengan ilmu tasawuf. Maka kemarin saya coba terakhir sampaikan. Dan ilmu ini tidak saya kuasai sepenuhnya. Cuma ada yang saya pendapat di situ. Dan Rasul juga menyuruh kepada kita, walaupun dapatnya ilmu itu satu ayat, sampaikanlah. Ya, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau menyampaikannya. Karena Al-Quran juga menyuruh kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu itu yang mau menyampaikan atau mengajak orang kepada kebaikan dan mau melarang atau mencegah orang daripada kejahatan, maka kamu itu akan termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini harus kita jaga juga. Ya, harus kita jaga juga. Makanya saya ambil itunya, mau ingat saya dengan pekerjaan saya dulu itu menuntut ilmu tarekat dan juga ilmu tasawuf itu ada adabnya. Kalau sekarang banyak ilmu Bapak Ibu jemaah, tapi saya tak tahu entah ada adabnya tak ada. Saya tidak masuki ke ranah itu. Tapi kebanyakan ilmu itu, kalau guru mengatakan pada saya waktu itu, ilmu tarekat dan ilmu tasawuf itu, kalau hidup kamu di atas dunia ini, bisa kamu pakai untuk kehidupan kamu di dunia. Dan kalau nanti kamu meninggal dunia, kamu akan bisa menumpanginya untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan ilmu hidup bisa dipakai, mati bisa ditumpangi. Jadi saya sangat tertarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu pimpinannya atau keduanya, puncuk daripada ilmu itu adalah adab. Jadi untuk membersihkan diri juga tergantung ada adabnya Pak. Untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini secara bermasyarakat harus ada adabnya. Kalau adabnya tidak ada, ya makanya itu ilmu akan sia-sia. Guru saya mengatakan, kalau kamu nanti tidak bisa menguasai ilmu ini dengan sepenuhnya, tapi adabnya kamu kuasai sepenuhnya, berarti kamu sudah mendapatkan kebaikan daripada ilmu ini. Tetapi kalau ilmu ini nanti dapat kamu kuasai, tetapi adabnya kamu tidak pakai, maka ilmu kamu kurang berarti. Nah itu dimana guru saya Pak masih sembahyang sama wajahnya sama saya. Karena guru itu dipisah sama kita. Kalau kita mau mengamalkan ilmu yang dia berikan, ingatlah dengan saya. Ingat dengan guru itu dulu, baru kita sampaikan ilmunya. Karena kita kalau kita sampaikan terngiang-ngiang di telinga kita, apa yang disampaikan oleh guru itu kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa adakah ini kita lanjutkan atau sesuai dengan yang kita atau tidak? Bisa tidak lanjutkan Bu? Bisa. Ini
harus kita connect sama-sama Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya tahu di masjid ini jarang kita buka pengajian yang ilmu itu syaratnya yang pertama, ilmu itu harus kita yakini Bapak Ibu, dan yang kedua harus kita amalkan. Kalau sudah yakin baru ada imannya. Ya, kalau iman sudah ada, keyakinan sudah ada, harus kita amalkan. Nah, itu rangkaiannya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya disuruh Pak pagi ini, mau saya ya, karena saya ingin bimbingan daripada beliau. Kalau seandainya saya ngawur dalam menyampaikan ceramah saya pagi ini, nanti beliau akan sampaikan sama saya melalui Facebook atau langsung dia sampaikan sama saya, dikoreksinya saya. Makanya saya berani. Sebetulnya kan saya tidak mau sebetulnya, karena Pak Rakib ada di sini, kecuali dia tidak ada, ya kan? Jadi tapi karena dia tadi yang menyuruh saya beranikan dan saya sampaikan ini, karena kalau nanti itu tidak bisa Pak Abdel kan seperti itu dikemukakan di jemaah kita, insya Allah kita stop aja, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau bisa, kenapa apa ya kita lanjutkan, kita pelajari. Adab itu ilmu yang paling tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dalam ilmu tarekat ada adab guru kepada murid, ada adab murid kepada guru, ada adab anak murid kepada orang tuanya, dan orang tua pun harus ada adab untuk anaknya. Kita sesama guru, sesama murid, ada adab kita sesama murid. Dengan orang kecil, anak-anak kecil, kita punya adab. Dan orang kecil pun terhadap orang tua harus mempunyai adab. Kenapa Bapak Ibu jemaah? Contoh di rumah kita adalah kita seluruhnya membuat keluarga, mendirikan rumah tangga itu dengan niat keluarga sakinah wa mawaddah dan warahmah.